Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3522 Gunung Wanshen, buka. Bagaimana anak ini bisa menguasai kekuatan magis yang begitu menakutkan? Ini adalah reinkarnasi. Alexis hanyalah seorang pemuda manusia berusia 20-an. Cukup luar biasa. Cukup luar biasa untuk dapat melakukan semua yang telah dia tunjukkan sebelumnya, tetapi dia masih memiliki kartu Hall. Bahkan Prates tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Apa asal-usul anak ini? Saat berada di pusaran hitam, apa yang paling membuat Prates takut? Tidak diketahui. Saya tidak tahu, apa yang akan terjadi pada saya saat berikutnya. Sekarang, pemuda ras manusia ini tampaknya telah berubah menjadi pusaran hitam. Mustahil. Prates meraung, ini adalah ilusi, nak, kamu berani membodohi dewa ini, semua ini tidak benar, kamu akan mati, kamu akan binasa dengan seluruh kerajaan surgawi dan benua kontinental, kerabatmu, teman-temanmu. Semua akan mati. Alexis memandang Prates dan berkata dengan ringan, benarkah? Jika demikian, Anda dapat membuka pertahanan jiwa dan melawan saya sampai mati, apakah Anda berani? Prates mendengar ini, dingin keringat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Buka kunci pertahanan jiwa. Dia melihat cahaya abu-abu yang bergelombang, dan pikirannya bergolak. Jika semua ini benar, jiwanya akan langsung musnah, bukan? Prates tidak takut mati, yang dia takutkan adalah balas dendamnya akan gagal. Untuk membalas dendam, dia bahkan meninggalkan api terakhir dari ras iblis. Jika dia gagal, maka benar-benar tidak ada yang tersisa. Alexis tersenyum dingin, jika kamu tidak berani, maka matilah. Cahaya hitam menyala ujung jari melintas seketika, menuju alis Prates, melemah. Jangan datang ke sini. Prates berteriak, tapi dia pasti tidak punya pilihan selain melihat dengan putus asa pada cahaya hitam yang memancarkan nafas kematian, dan terus mendekat. Dia telah terperangkap dalam situasi fana dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lubang hitam itu mengenai dahi Prates, langsung menusuknya, dan jeritan menjerit keluar dari mulut Prates, dan seluruh otak dicairkan oleh kekuatan yang menakutkan. Otak meleleh, dan jiwa iblis juga terpengaruh, formasi jiwa penjara 7 iblis bergetar dan cenderung runtuh, dan darah di 7 lubangnya melonjak seperti air mancur. Namun, Prates memang pria kuat yang telah mengalami kehancuran tak berujung di pusaran hitam, kegigihan tubuh dan jiwanya bahkan melebihi harapan Alexis. Setelah mengambil trik ini, iblis tidak terkalahkan, dan dia tidak mati. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia bahkan bisa mempertahankan pertahanan jiwa ilahi. Tapi, itu saja. Alexis melihat kesedihan itu dan benar-benar kehilangan akal sehatnya, hanya menyisakan bagian bawah wajah Prates, dan kekuatan di tangannya muncul lagi. Prates tertawa terbahak-bahak dan berteriak tanpa pandang bulu, nak, aku melihatmu, kamu tidak mati. Aku tahu bahwa kamu tidak mati, iblis kita telah berhasil menduduki kerajaan surgawi. Yah, sangat bagus. Sekarang, hari-hari baik kita klan iblis akan datang, sebagai seorang ayah, kamu akan tahu apa yang bisa kamu lakukan. Reinkarnasi muncul dan punah. Sinar cahaya lain melesat ke arah Prates, menjauh. Melihat generasi kultivator iblis ini, terlihat gila saat ini, kesedihan samar melayang di hati Alexis tanpa alasan. Sebuah desahan, tersebar dengan angin. Tubuh Prates, kali ini, benar-benar ditelan oleh cahaya dan berubah menjadi debu.
Formasi jahat anti darah yang menyebar ke seluruh kerajaan surgawi dan kontinental juga hancur pada saat Prates meninggal. Alexis diam-diam melihat sisa jiwa Prates yang terikat oleh pedang iblis, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Aurora bertanya, Alexis, bukankah kamu ingin melahap jiwa ini? Kekuatan jiwa iblis ini tidak lemah sama sekali. Setelah beberapa saat, Alexis menggelengkan kepalanya dan berkata, hancurkan, mungkin, di tempat lain, dia masih bisa melihat rakyatnya sendiri. Pedang iblis tampaknya memahami perintah tuannya, dan di bawah kilatan darah, jiwa iblis yang tersisa berubah menjadi serpihan cahaya dan debu, mengambang di langit dan bumi. Pada saat ini, banyak kultivator di istana penakluk iblis bersorak. Ancaman terbesar, Kaisar Iblis Prates, telah jatuh. Ancaman dunia benar-benar berakhir. Kerajaan surgawi, menang. Benua kontinental, menang. Para murid istana iblis dipenuhi dengan air mata, mereka melihat pria yang memancarkan aura mengerikan di langit, dan hanya ada kepercayaan diri dan kebanggaan di mata mereka. Mereka bangga menjadi prajurit istana penakluk iblis. Tiba-tiba, saya tidak tahu siapa yang memanggil kata Tuan Istana. Saat berikutnya, semua orang menatap pria yang melampaui dunia dan berteriak keras. Tuan Istana! Tuan Istana! Tuan Istana! Suara itu melonjak seperti ombak. Suara ini mengguncang gunung dan sungai kerajaan surgawi. Itu menyebar ke alam bawah yang telah berubah menjadi reruntuhan. Itu bahkan menyebar ke istana surgawi. Tetapi pada saat ini, Alexis tidak bisa mendengar suara semua orang sama sekali. Dia terlalu lelah. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit. Ekspresi orang-orang di istana penakluk iblis berubah, dan mereka hanya ingin pergi untuk melindungi Hall Master-nya. Tiba-tiba, bayangan berkedip. Seorang wanita tanpa noda menarik perhatian semua orang. Wanita itu memiliki napas terobosan yang sangat kuat. Sutra biru halus berkibar sedikit di udara, dan sebagian disampirkan di bahu yang dicukur seputih salju. Di bawah lengan kain kasa setipis sayap jangkrik, tangan ramping terlihat, halus dan indah seperti kulit kucing, dengan kulit es dan salju. Tangannya memegang Alexis yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia tertawa. Alexis, kamu benar-benar idiot. Dalam kehidupan terakhir, kamu bekerja sangat keras, kamu dipukul berulang kali, dan memintaku untuk membantumu datang kembali ke istana. Dalam kehidupan ini, karaktermu masih sama dengan yang dulu. Kamu tidak berubah, aku juga tidak berubah. Titik petik 2. Aku Faren, gadis berbakat dari Gunung Batu, dan Mawar Valkyrie, wanita yang menjagamu. Faren perlahan mendarat, seolah-olah ada burung merah terang di sekelilingnya. Tanda di antara alisnya menjadi semakin centil. Dan tingkat kultivasinya benar-benar meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Lapisan ke-6 dari alam leluhur suci. Jelas, dia telah mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Selama periode waktu ini, dia telah mundur dan berlatih, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Dan baru saja, pertempuran mengejutkan antara Kaisar Iblis dan Alexis membuatnya sadar. Keluar lebih awal. Dia menatap Alexis dengan wajah pucat, dan berjalan menuju istana penekan iblis. Bodoh. Tapi setiap langkah yang diambilnya, kesedihannya semakin bertambah. Karena, meski Kaisar Iblis Prates sudah tiada. Namun, pertempuran antara Kenshin dan Max Gregor belum dimulai. Dalam beberapa hari lagi. Alexis terluka, apakah dia benar-benar ingin campur tangan dalam pertempuran antara keduanya? Dia tidak ingin Alexis ikut campur. Tapi dia juga tahu bahwa Alexis tidak akan menyerah. 2 hari kemudian. Di aula tempat patung iblis Asura yang tertinggi dan agung berdiri, Kenshin tiba-tiba membuka matanya. Boom! Aura Asura yang kejam langsung menyapu 4 arah, menyebabkan gelombang di aula. Pada saat ini, patung penguasa iblis Asura bersinar, dan keagungan yang tak berujung menekan aura kekerasan Kenshin. Kenshin menjadi tenang perlahan, menenangkan roh Asura yang kejam di tubuhnya, berdiri, dan pedang penghancur di matanya perlahan menghilang. Bab 3523. Bukankah itu yang saya harapkan? Masih sedikit.
Sebuah suara terdengar pada saat ini, dan sosok iblis Asura muncul di aula. Masih sama luar biasa, keagungan tertinggi yang sama, penguasa iblis beredar di sekelilingnya, energi murni melayang, dan sepertinya ada kekuatan perkasa yang mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi dalam setiap gerakan. Junior yang bodoh. Kenshin mendengar kata-kata pihak lain, dan ekspresi ketidakberdayaan melintas di matanya, dan mengangguk. Masih sedikit, Kenshin dapat sepenuhnya memahami kitab iblis dalam, tetapi sangat sulit untuk memahami sumber seni seperti kitab iblis dalam. Terlebih lagi, sekarang kesepakatan dengan Max Gregor telah tiba, dia tidak punya waktu, dan dia tidak bisa lagi memahaminya. Hari ini, dia akan melawan Max Gregor untuk hidup dan mati. Sayang sekali, beri aku sedikit lebih banyak waktu untuk sepenuhnya memahami kitab iblis dalam, dan aku pasti akan bisa melenyapkan Max Gregor. Kenshin menggertakkan giginya, tetapi meskipun demikian, dominasi kitab iblis dalam juga mengejutkan. Mempelajari kitab suci memungkinkan dia untuk menguasai niat pedang kekerasan, dan Kenshin cukup percaya diri untuk sepenuhnya melenyapkan Max Gregor hari ini. Musuh kuat yang telah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berakhir hari ini, dan Alexis, dia juga akan membunuhnya untuk merebut keberuntungan tertinggi Alexis dan Max Gregor. Kenshin tidak pernah menyembunyikan ambisinya. Pada saat ini, aura pembunuhan yang kejam meletus. Iblis Asura memandang Kenshin, dan sudut mulutnya menimbulkan lengkungan aneh. Ada kabar baik dan kabar buruk, apakah kamu ingin mendengarnya? Kata Iblis Asura tiba-tiba. Hati Kenshin tenggelam. Mungkinkah Max Gregor telah melangkah ke alam penyembuh surga? Atau mendapatkan kesempatan yang sangat menakutkan? Apakah Anda akan kalah? Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih berkata, aku mau. Suara dingin dan aneh di bawah jubah hitam penguasa iblis Asura perlahan jatuh, bencana kerajaan surgawi telah datang. Semuanya benar-benar berakhir. Kenshin mengangkat kepalanya, murid-muridnya ketakutan. Apakah kerajaan surgawi dihancurkan? Istana surgawi juga hancur. Suara penguasa iblis Asura tiba-tiba berfluktuasi, seolah-olah itu adalah kemarahan. Kaisar iblis Prates telah jatuh, aku sangat penasaran, siapa yang berdiri di belakang Alexis, apa ada di istana iblis? Tahukah itu kamu? Kenshin memiliki ekspresi aneh. Dia secara alami tahu apa yang diwakili Alexis di belakangnya. Namun, dia tidak percaya bahwa Alexis menyelesaikan bencana. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ini membuat Kenshin sangat bersemangat. Jika dia benar-benar melahap keberuntungan Alexis dan segalanya, maka dia pasti bisa pergi ke langit. Itu bahkan bisa melampaui penguasa iblis Asura. Tetapi segera, dia menekan semua ini di dalam hatinya dan berkata, Alexis tidak penting, Max Gregor itu penting. Tentu saja, setelah menyelesaikan urusan dengan Max Gregor hari ini, saya akan menghapusnya bersama dengan Alexis. Dia memandang Kenshin dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan rasa yang tidak bisa ditolak. Saat berikutnya, tanpa menunggu Kenshin berbicara, iblis Asura melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar yang tak ada habisnya meletus. Tampaknya kekuatan surga dan bumi berada di bawah kendali penguasa iblis Asura saat ini, penguasa iblis Asura yang menjelma di langit dan dunia, penguasa langit dan bumi yang tak berujung, aturan langit dan bumi bergema. Aula bergetar tanpa henti, dan mata patung penguasa iblis Asura bersinar dengan cahaya ilahi pada saat yang sama. Cahaya ilahi mengejutkan dunia, seolah-olah akan menembus langit dan dunia, dan cahaya ilahi yang menghancurkan langit dan bumi berkumpul di tengah aula. Sebuah lorong gelap gulita tiba-tiba muncul, dan lorong itu dipenuhi dengan aura misterius yang tak ada habisnya, seolah-olah keberadaan paling orisinal di dunia. Pergi. Iblis Asura melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Kenshin tidak bisa menahan sama sekali, dia hanya merasakan kekuatan tak berujung menyelimutinya, dan mengirimnya langsung ke lorong. Di lorong itu, Kenshin merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui tahun-tahun tanpa akhir, dari zaman kuno ke masa depan, satu demi satu dengan cahaya warna-warni langit dan bumi yang mengalir di lorong itu.
Kekuatan yang terkandung dalam cahaya warna-warni ini membuat jantung Kenshin berdebar, bahkan tangan dan kakinya terasa dingin, dan wajahnya berubah warna. Proses ini tampaknya memakan waktu lama, tetapi sebenarnya hanya sesaat, dan saat berikutnya Kenshin muncul di puncak Gunung Wanshen. Seiring dengan Kenshin, ada 3 jimat, manik-manik yang hitam seperti tinta, menelan sinar cahaya tak berujung di sekitarnya. Melihat 4 hal ini, wajah Kenshin sedikit berubah, dan dia dengan cepat menyingkirkannya. Kepercayaan dirinya dalam membunuh Max Gregor telah mencapai aura pembunuhan yang ekstrim dan tak berujung meluap, dan kemudian dia melihat Gunung Wanshen di bawah kakinya. Kerajaan Surgawi, sebuah tempat di puncak gunung yang menjulang ke awan. Ini dia Gunung Wanshen, juga dikenal sebagai puncak para dewa. Arus abadi mengalir, dan matahari dan bulan tampak dekat dengan puncak Gunung Wanshen. Mata Kenshin mengalir dan dia perlahan duduk. Dia ingin memanfaatkan waktu terakhir ini dan mencoba memahami apakah dia bisa sepenuhnya memahami kitab iblis dalam. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi melepaskan cahaya warna-warni yang tak ada habisnya, dan di Istana Surgawi, aura surgawi yang tak berujung meluap. Max Gregor duduk bersila di dalamnya, sebuah misteri misterius menyelimuti seluruh tubuhnya, energi hukum korosif beredar di sekelilingnya, dan fluktuasi energi murni terus muncul. Aku tidak menyangka bahwa kedatangan Kaisar Iblis Prates akan mengantarkan kematiannya sendiri. Alexis benar-benar tidak bisa diabaikan. Aku bertarung melawan Kenshin hari ini, jadi aku khawatir anak ini tidak akan diam saja. Tapi bukankah ini yang kuharapkan? Istana Surgawi telah disegel. Sepenuhnya diangkat, seluruh kerajaan Surgawi, siapa lagi musuhku? Aku juga harus pergi ke alam atas dan alam ekstrateritorial. Aku tidak hanya ingin mengendalikan kerajaan Surgawi, aku juga ingin kendalikan alam ekstrateritorial dan alam atas. Tiba-tiba, Max Gregor merasakan apa yang telah tiba. Kenshin telah muncul. Dia tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dan saat berikutnya, roh besar tiba-tiba muncul di belakang Max Gregor. Sosok ini berdiri di tanah, dan begitu muncul, itu menabrak awan, mengaburkan matahari dan bulan, dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menyelimuti kerajaan surgawi, seperti keberadaan tertinggi yang tak terkalahkan, mengejutkan dunia. Wajah sosok itu kabur, dan tubuhnya dikelilingi oleh atmosfer surga yang kuat, seolah-olah ada surga dalam kegelapan. Ada pita di belakangnya, dan pita di pita itu berkedip dan mekar dengan cahaya warna-warni yang tak ada habisnya. Ini adalah kekosongan surga. Film. Seluruh kerajaan surgawi terguncang pada saat ini, dan semua mata melihat ke arah istana surgawi. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari pertempuran Gunung Wanshen. Ini adalah letusan momentum Max Gregor, kekuatan perkasa tertinggi seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Apakah Kenshin benar-benar lawan Max Gregor? Kekuatan mengerikan ini membuat orang ketakutan hanya dengan melihatnya. Seseorang berkata dengan ngeri. Kenshin juga tidak buruk. Dia adalah penguasa iblis Asura. Dia berani mengambil inisiatif untuk bertarung, yang membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Max Gregor. Beberapa orang menyatakan pendapat yang berbeda. Pada saat ini, di puncak Gunung Wanshen, Kenshin awalnya berkonsentrasi untuk memahami kitab surgawi pedang tiran, tetapi roh Max Gregor meletus, menyebabkan aura di tubuhnya bergetar.